Setiap dari kita pasti pernah mengalami momen ini, kita merasa lebih mudah memberikan nasihat kepada orang lain daripada mengatur hidup kita sendiri. Mengapa begitu? Kenapa seringkali kita lebih bisa mengendalikan situasi orang lain dibandingkan diri kita sendiri? Kita semua memiliki kecenderungan untuk menjadi penasihat bagi orang lain. Kita bisa dengan mudah melihat solusi untuk masalah mereka, tapi ketika menghadapi masalah kita sendiri, solusi itu tiba-tiba menghilang. Fenomena ini sebenarnya cukup umum terjadi, dan ini ada alasannya. Ketika kita mengatur orang lain, kita melihat dari perspektif luar. Kita tidak terjebak dalam emosi, rasa cemas, atau kerumitan pikiran yang dialami oleh orang tersebut. Kita punya jarak emosional yang cukup untuk berpikir logis dan objektif. Namun, ketika giliran kita yang berada dalam situasi sulit, emosi kitalah yang seringkali mengaburkan pikiran. Inilah mengapa kita cenderung lebih rasional saat memberi nasihat kepada orang lain. Emosi seperti kecemasan, ketakutan, atau kebingungan bisa membuat keputusan kita lebih rumit. Saat kita mencoba mengatur diri sendiri, kita tidak hanya berpikir soal apa yang harus dilakukan, tapi juga bagaimana kita merasa tentang pilihan tersebut. Hal ini seringkali membuat kita lebih sulit mengambil keputusan. Tapi bukan hanya emosi yang menjadi penghalang. Ada juga faktor-faktor lain yang seringkali membuat kita lebih sulit mengatur diri sendiri. Salah satunya adalah keterbatasan pengetahuan diri. Terkadang kita tidak sepenuhnya memahami keinginan, kekuatan, atau kelemahan kita sendiri. Ini membuat kita sulit untuk mengambil langkah yang benar. Sementara itu, ketika kita mengatur orang lain, kita hanya melihat masalah mereka di permukaan. Kita tidak terlibat langsung dalam kehidupan mereka sehari-hari, sehingga kita merasa bisa memberikan solusi yang tampak sederhana. Ada juga faktor sosial yang mempengaruhi. Saat kita memberikan nasihat kepada orang lain, seringkali tidak ada konsekuensi langsung terhadap diri kita jika mereka gagal menjalankan saran kita. Ini membuat kita lebih berani dan yakin dalam memberikan saran, karena kita tidak merasakan langsung risiko dari keputusan tersebut. Tapi ketika kita mengatur diri sendiri, konsekuensi langsung dari keputusan kita terasa lebih berat. Setiap keputusan kita punya dampak pada hidup kita sendiri, dan ini bisa menambah beban mental yang membuat kita lebih sulit untuk bertindak. Lalu bagaimana caranya kita bisa lebih baik dalam mengatur diri sendiri? Kuncinya adalah keseimbangan. Mencoba untuk memisahkan logika dari emosi dalam pengambilan keputusan adalah langkah awal. Tanyakan pada diri sendiri, jika saya berada di posisi orang lain, apa yang akan saya sarankan? Menggunakan metode ini dapat membantu kita melihat masalah dengan lebih objektif. Menuliskan masalah kita, membuat daftar pro dan kontra, atau meminta pendapat orang lain bisa membantu mengurangi beban emosi yang seringkali menyulitkan. Pada akhirnya, mengatur diri sendiri adalah soal latihan. Sama seperti kemampuan lain, semakin sering kita melatih kemampuan ini, semakin baik kita akan menguasainya. Ambil waktu untuk merenung, evaluasi diri, dan jangan takut untuk membuat kesalahan. Dari kesalahan itu, kita akan belajar cara terbaik untuk menghadapi tantangan dalam hidup kita sendiri. Jadi, lain kali ketika kamu merasa lebih pintar mengatur orang lain daripada diri sendiri, ingatlah bahwa ini adalah proses alami. Dengan sedikit latihan, kita semua bisa menjadi manajer terbaik untuk diri kita sendiri. Terima kasih sudah menonton. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.